Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sultan Septian, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai konsep dasar Big Data Analytics. Yang pertama ada data lake. Data lake adalah sebuah tempat penyimpanan data. Arsitektur data lake berbeda-beda dengan penyimpanan data lainnya. Di dalam data lake tak ada file atau folder. Bentuk ini dikenal dengan nama flat arsitektur. Flat arsitektur adalah salah satu keunggulan data lake sebab Red Hat menuliskan arsitektur ini memperbesar kapasitas penyimpanan data. Meski tak ada file dan folder, tak perlu khawatir kesulitan mencari data. Tiap-tiap informasi dalam data lake sudah dilengkapi dengan metadata. Kemudian Analytics Pipeline. Saluran analitik menyederhanakan aliran data untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas wawasan. Mirip dengan pipeline continuous integration atau continuous delivery yang digunakan oleh tim DevOps. Keunggulan kecepatan pipeline analitik bergantung pada otomatisasi tugas, seperti managing partner di PWV Consultants, sebuah konsultan modernisasi proses. Hal-hal lain yang memerlukan setidaknya beberapa otomatisasi dalam saluran analitik termasuk tata kelola data, kualitas data, kegunaan, dan kategorisasi data, tergantung pada beberapa maju saluran tersebut. Selanjutnya data source. Data source adalah nama yang diberikan untuk koneksi yang diatur ke database dari server. Nama ini biasanya digunakan saat membuat query ke database. Berikut contoh sumber data yang sedang beraksi. Bayangkan sebuah merek fashion menjual produk secara online. Untuk menampilkan apakah suatu barang kehabisan stok, situs web mendapatkan informasi dari database inventaris. Dalam hal ini, tabel persediaan merupakan sumber data yang diakses oleh aplikasi web yang menyajikan website kepada pelanggan. Kemudian ada collection, di mana ada transaction atau RDMS, NoSQL, ada AWS Glue, ada AWS Data Pipeline, AWS Data Migration, ada files, events, AWS Kinesis, AWS Managed Streaming for Kafka. Selanjutnya di sini ada storage, menyangkut distribute file system, store as raw as possible, raw data structure, unstructured, semi-structured, temperature, file format, dan compression. Selanjutnya ada processing analytics. Processing analytics adalah sebuah pendekatan secara cepat, menyediakan jawaban-jawaban terhadap query analitik yang multidimensi di dalam alam. Processing analytics adalah bagian dari kategori yang lebih global dari pemikiran bisnis, yang juga merangkum hubungan antara pelaporan dan penggalian data. Aplikasi khusus dari processing analytics adalah pelaporan bisnis untuk penjualan, pemasaran, manajemen pelaporan, manajemen proses bisnis, penganggaran dan peramalan, laporan keuangan, dan bidang-bidang yang serupa. Database yang dikonfigurasikan untuk pelayanan processing analytics, model data multidimensi, bisa digunakan untuk analisis kompleks dan query khusus dengan suatu waktu eksekusi. Mereka meminjam aspek database navigasi dan database hierarki yang lebih cepat daripada yang sefamilinya. Kemudian ada data lake on house. Data lake adalah repository terpusat yang memungkinkan Anda menyimpan semua data terstruktur dan tidak terstruktur dalam skala apapun. Anda dapat menyimpan data apa adanya tanpa harus menyusun data terlebih dahulu, yang menjalankan berbagai jenis analitik dari dashboard dan visualisasi hingga pemrosesan data besar. Analitik batu nyata dan pembelajaran mesin untuk memandu keputusan yang lebih baik. Organisasi yang berhasil menghasilkan nilai bisnis dari data mereka akan mengungguli rekan-rekan mereka. Survei Aberdeen melihat organisasi yang menerapkan data lake mengungguli perusahaan serupa sebesar 9% dalam pertumbuhan pendapatan organik. Para pemimpin ini mampu melakukan jenis analitik baru seperti pembelajaran mesin melalui sumber-sumber baru seperti file log, data dari aliran klik, media sosial, dan perangkat terhubung internet yang disimpan di data lake. Ini membantu mereka untuk mengidentifikasi dan bertindak berdasarkan peluang untuk pertumbuhan bisnis lebih cepat dengan menarik dan mempertahankan pelanggan, meningkatkan produktivitas secara proaktif, memelihara perangkat, dan membuat keputusan yang tepat. Sekian mengenai materi konsep dasar Big Data Analytics. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.